Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, memakai sandal menjadi rutinitas setiap hari kebanyakan orang saat beraktivitas, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Selain untuk menghindari hal yang membahayakan seperti benda tajam, memakai sandal juga turut menghindari dari kotoran dan najis. Dari alasan tersebut, ternyata Islam juga mengatur mengenai adab-adab memakai sandal atau alas kaki. Seperti apa adab-adab yang dianjurkan dalam mengenakan alas kaki atau sandal? Adakah larangan-larangan tertentu dalam mengenakan alas kaki atau sandal? Mari simak ulasannya ini hingga tuntas agar tak salah tafsir dan sesat. Adab memakai sandal yang ditekankan dalam Islam adalah larangan memakai sandal sebelah. Meskipun saat itu sandal tiba-tiba putus saat berjalan, namun hal tersebut sudah ditegaskan Rasulullah melalui sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tali sandal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak." Hadis riwayat Muslim. Mengenai larangan mengenakan satu sandal saat berjalan, para ulama memberikan beragam keterangan tentang larangan Nabi tersebut. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan tersebut karena menyebabkan hal yang tak pantas terlihat, akan terlihat suatu penampakan yang cacat dan menyelisihi sikap wibawa. Di samping itu, kaki yang memakai sandal akan lebih tinggi dari kaki sebelahnya, sehingga hal itu tentunya juga akan membuat kesulitan saat berjalan, bahkan bisa saja menyebabkan terpeleset. Sehingga larangan memakai sandal sebelah ini begitu ditekankan untuk menghindari dari hal-hal buruk yang bisa menimpa pemakainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berjalan dengan satu sandal, hendaknya kedua sandal tersebut dilepas ataukah dipakai keduanya." Hadis riwayat Muslim. Namun seseorang yang mengalami masalah pada sandalnya saat berjalan bukan berarti memilih berjalan dengan sandal sebelah. Seseorang yang sandalnya putus sebelah hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sandal tersebut. Namun apabila sudah tak lagi bisa diperbaiki, maka hendaknya melepaskan semua sandal dan kembali melakukan perjalanan dengan tanpa alas kaki. Mengenai hukum memakai satu sandal, banyak ulama yang menjelaskan jika hukumnya adalah makruh. Pendapat Imam An-Nawawi adalah hukumnya makruh, sebab hal ini adalah termasuk adab dan irsyad. Dalam kaitannya larangan memakai sandal sebelah, ada juga ulama yang menyatakan bahwa seseorang harus juga berlaku adil pada kaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Hendaklah dia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu memakai sandal sebelah, apakah termasuk cara setan? Larangan berjalan dengan memakai sandal sebelah ternyata bukan hanya saja berkaitan dengan wibawa, rentan terpeleset atau rentan terkena kotoran atau najis. Ada juga ulama yang berpendapat, jika berjalan dengan satu sandal, maka seseorang tersebut mengalami permasalahan akal. Selain itu ada juga yang berpendapat, jika memakai sandal sebelah adalah merupakan cala berjalannya setan. Ibnu Ar-Rabi dalam Syarah Mushkil Al-Azhar mengatakan, "Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal." Hadis riwayat At-Tawawi. Di sisi lain, Al-Baihaqi berpendapat bahwa memakai sandal sebelah merupakan makruh karena hal tersebut memicu popularitas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan menggunakan satu sandal." Dengan hadis ini menegaskan jika memakai satu sandal merupakan gaya berjalannya setan. Sahabat yang beriman, itulah alasan dan mengapa memakai sandal sebelah dilarang, karena menimbulkan hal buruk dan termasuk salah satu gaya setan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz." Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir. Itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.